Guru penggerak, perkenalkan nama saya Siti Istiqomah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Blora. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Bersama Bapak Fasilitator yaitu Bapak Mardiono dan calon pengguru penggerak saya sendiri Siti Istiqomah dan pengajar praktik Bapak Taufan Afandi. Latar belakang dalam hal ini yaitu budaya positif adalah nilai, keyakinan, dan kebaikan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan menurut KHD yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah diperlukan adanya kolaborasi antara kepala sekolah, guru, murid, dan masyarakat lingkungan sekitar. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan dalam hal ini yaitu menumbuhkan karakter yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan-pembiasaan baik, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini perlu juga tolak ukur yaitu siswa dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri, terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Berikut ini adalah video saya tentang budaya positif. Ini jangan pegang ini aja. Kalau mau jeda ya, kita diri aja. Ayo Mbak satu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Siang. Ini sudah lelah nih. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah menyempatkan hadir di sini semuanya dengan keadaan sehat tanpa suatu dan apapun. Terima kasih ya. Yuk, sebelumnya kita mau ice breaking dulu, mau nggak? Mau ya, tapi ada suatu kesepakatan juga. Ketika saya bilang apa? Bilang tangannya di pundak temannya. Kita dari sini ke sini aja ya. Tangannya ke pundak temannya. Ini. Ayo pisah-pisahku. Ya. Ayo, begitu. Aku bisa boleh toh. Oke. Sudah siap? Ya. Kita katakan, wahai temanku, sambil bilang temannya. Wahai temanku, Izinkan aku memijit pundakmu. memijit pundakmu. Biasa dipijit.
Izinkan aku memijit kepalamu. Ya, dipijit Maya. Dari samping sini ya. Supaya apa ya? Tangannya yang pusing-pusing. Ya, bisa kembali ke sudah. Sekarang lagi. Aku punggung. Belum tahu. Nah, punggungnya bagaimana? Wahai temanku, ayo. Izinkan aku memijit punggungmu. Ya, kita mulai ya, sekarang gantian hadapnya. Hadap ke kiri. Siap? Ya, siap ya. Ya, kita pegang bahunya temannya ya. Ayo kita berikan. Oke, sama-sama ya. Wahai temanku, izinkan aku memijit pundakmu. Enak kan? Ayo. Sekarang punggungnya. Wahai temanku, izinkan aku memijit punggungmu. Bagaimana rasanya ibu-ibu? Surprise semuanya. Nah, di sini saya akan melakukan yaitu diseminasi budaya positif saya dalam guru penggerak angkatan 11 ya. Di sini adalah foto saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu perkenalan ibu-ibu? Perlu dong. Ya, perkenalkan nama saya adalah Siti Istiqomah dari DKKP Misi Domulyo, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Blora. Dan next selanjutnya yaitu mengenai diseminasi budaya positif. Yang pertama mengenai perubahan paradigma, yaitu dalam tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Next. Untuk perubahan paradigma, belajar ya. Yang pertama adalah guru. Guru itu berperan sebagai fasilitator. Terus selanjutnya murid adalah sebagai subjek, bukan sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu merubah teacher center menjadi student center. Teacher center yaitu pembelajaran berpusat pada anak. Teacher center ya, betul sekali. Yaitu pembelajaran yaitu berpusat pada guru, tapi menjadi berpusat pada anak. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai disiplin positif. Mengenai disiplin sendiri sudah mengetahui disiplin itu apa? Apa ya Bu? Ada yang tahu disiplin itu apa? Taat Bu. Taat, patuh, bisa patuh juga bisa. Nah, di sini secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan ujian.
Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Universal artinya adalah menyeluruh ya. Selanjutnya, di sini ada suatu teori kontrol. Teori kontrol mengenai ilusi guru dalam mengontrol muridnya di sekolahan. Setelah itu, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan suatu karakter murid tersendiri. Terus setelah itu, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau merupakan fondasi kita berperilaku. Dan selanjutnya adalah nilai kebajikan universal. Dalam nilai profil belajar Pancasila, yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Mungkin di sini ada yang sudah bisa lagunya dalam profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, bisa semuanya. Ada lagunya untuk kita apa? Tidak melupakannya, yaitu profil pelajar Pancasila. Sip untuk semuanya. Itu yang selanjutnya the seven essential virtues, yaitu greeting moral. Yang pertama adalah dalam moral itu ada yang namanya empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan juga keadilan. Dalam motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari suatu ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika dalam diri kita ada suatu masalah atau suatu permasalahan di dalamnya, terus kita dihukum kita akan merasa bagaimana? Merasa bersalah juga. Terus setelah itu ketika kita dihukum kita akan takut ya, apalagi sedih, malu dengan teman-temannya. Jadi kalau kita dihukum, kita itu pasti mental kita yang kena kan? Ya. Apakah hal itu akan kita terapkan kepada diri kita? Tidak. Nah, mulai dari sekarang hukuman itu tidak diperbolehkan di sekolah. Tapi kita ganti yang lain. Ya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya kita disuruh untuk membeli apa dari ibu kita, terus kita meminta imbalan tersebut menurut ibu semua itu bagus tidak? Untuk pembelajaran anak tidak. Misalnya kalau kita memberikan suatu reward sendiri, kamu harus gini, nanti kasih ini. Soalnya kalau reward jadi kita memberikan suatu reward itu untuk memotivasi mereka kan, bukan memberikan suatu kita keimbangan upaya kan. Berarti kan iya, untuk memberikan mereka itu lebih semangat lagi, seperti itu kan. Itu diperbolehkan ya kalau reward ya.
Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ini kalau kita sebagai guru yang kita lakukan setiap harinya, kita akan memberikan suatu pendidikan yang karakter mulai dari sopan santun, perilaku kita kan juga harus mencerminkan kalau kita itu bisa memberikan suri teladan tolak ukur ke contoh yang baik untuk murid kita. Contohnya dalam kita itu bertindak sebagai seorang guru, kita itu sudah berbicara yang sopan. Seperti itu. Next. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, tadi sudah disebut mengenai hukuman. Hukuman di sini bersifat tidak terencana. Anak tidak ikut dilibatkan tanpa melalui kesepakatan. Kamu akan saya hukum di depan kelas karena kamu adalah tidak patuh dengan peraturan kelas. Nah, akhirnya apa? Dia dihukum di depan kelas tanpa ada suatu kesepakatan. Misalnya di dalam kelas tersebut kita biasanya akan membuat suatu kesepakatan kelas. Kesepakatannya apa? Kesepakatannya tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Nah itu tanpa suatu kesepakatan dia menghukum anak tersebut itu tidak boleh. Ya. Terus untuk konsekuensi di sini ada yang terencana. Terus setelah itu disepakati bersama. Anak sudah tahu apabila itu melanggar. Jadi jika ada suatu aturan dan anak itu melanggar, berarti itu ada suatu konsekuensi. Ya, itu adalah konsekuensi hukuman. Hukuman berbeda dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu tanpa melalui suatu kesepakatan. Kalau konsekuensi itu adalah suatu aturan yang disepakati bersama. Tapi anak sudah tahu tapi melanggar, akhirnya mendapatkan suatu yang namanya konsekuensi. Yang selanjutnya adalah restitusi. Kolaboratif, mereka dapat berkolaborasi, terus bisa mencari solusi dengan namanya dan ingin menjadi seperti apa mereka itu. Ya, selanjutnya. Ya, di sini kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Terus metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri berupa kalimat pasif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, dan yang kelima yaitu bertahan hidup. Di dalam penguasaan kita, di dalam keseharian kita mampu menguasai suatu medan atau metode dalam kita belajar, memberikan kita penyampaian kepada anak didik kita. Kita memerlukan suatu penguasaan untuk dalam diri kita sendiri. Terus yang kedua yaitu kebutuhan kesenangan. Dengan mau semuanya ini tadi dalam keadaan senang bukan? Senang. Kalau dalam diri kita merasa sedih, maka hati kita juga akan merasa sedih. Karena apa? Dalam diri kita tidak ada suatu yang namanya kesenangan. Karena kesenangan itu akan menambahkan suatu happy tersendiri dari kita. Yang selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang ini dari misalnya kita sebagai insan kita dari kasih sayang dari keluarga kita, betul? Ya. Karena rasa kasih sayang itu bisa dengan menjadikan suatu rasa diterima adanya kita untuk di masyarakat, di keluarga, dan juga di sekolah kita. Terus yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan di sini bisa kebebasan dengan berpendapat, berperilaku. Terus kebebasan apa lagi? Ada yang tahu? Apa Bu?
Tadi ada kebebasan berpendapat ada, kebebasan kita dalam berpikir ada, kebebasan kita mengeluarkan apa yang ingin kita sampaikan bisa, bebas memilih warna, misalnya kan memilih warna kebebasan, merdeka, nah itu kebebasan. Terus yang selanjutnya yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup kita bisa menggunakan bertahan hidup dengan bisa makan, bisa berpakaian, bisa tempat tinggal itu kan kita bisa kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu untuk bertahan hidup. Ya, sebagai guru ada suatu 5 posisi kontrol dalam diri guru itu sendiri, sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Kira-kira kita sudah memposisikan diri kita sebagai yang mana, Bu? Masih penghukum. Masih penghukum? Ya. Kira-kira kalau sebagai penghukum itu bagus nggak untuk mendidik mental anak ke depannya kira-kira? Kalau kita sendiri ya, menurut pengalaman pribadi, kalau diri kita, terus kita itu dihukum, kita malu di depan teman-teman kita udah jatuh mental kita di depan mereka, itu karena kita sebagai penghukum ya. Menurutnya itu tuh kalau ke depannya itu mau nggak kalau kita tuh sebagai penghukum juga untuk anak kita? Tidak ya. Nah, yang kedua membuat merasa bersalah. Misalnya ada salah satu anak menjatuhkan gelasnya itu pecah. Akhirnya apa? Teman-teman mereka membuli mereka. Gara-gara kamu coba ini gelasnya pecah. Ini siapa? Oh, nggak boleh seperti itu. Ya nggak boleh gitu ya. Nah, itu membuat apa? Mereka merasa bersalah. Akhirnya apa? Dia akan apa? Kecil hati karena dia merasa bersalah dengan keadaan yang tersebut. Tapi kita hibur dia. Bunda juga pernah loh ya memecahkan piring di rumah. Nah, itu juga Bunda juga bersalah. Nah, itu adalah membuat mereka merasa bersalah. Yang ketiga, dia sebagai pemantau gurunya menengahi, tidak memberikan suatu tanggapan apapun. Ya, ada anak nangis, ada anak gini, cuma didiamkan saja. Apakah seperti itu? Tidak. Tapi, nah ini yang keempat adalah sebagai teman. Kalau kita punya teman, kita inginnya temannya bagaimana? Yang baik, yang bisa kita bekerja sama, bisa mengetahui apa yang ingin kita rasakan, bisa berbagi apapun dengan kita, itu adalah teman. Murid dengan guru itu mereka akan merasa nyaman, dirinya akan merasa nyaman ketika mereka menemukan suatu teman. Nah, ingin nggak kita itu menjadi suatu teman untuk murid kita? Ya. Yang selanjutnya adalah manajer. Manajer ini adalah ketika ada suatu kasus, misalnya ada anak A dan anak B, mereka berkelahi di dalam kelas. Nah, kita sebagai guru apa yang akan kita lakukan? Melerai mereka. Tapi sebelumnya kita mengidentifikasi masalah tersebut. Identifikasi masalah tersebut adalah kita mengetahui dulu akar masalahnya dulu. Nah, setelah itu kita mengetahui siapa yang bersalah dalam masalah tersebut. Setelah kita mengetahui masalah tersebut, kita memberikan suatu pemecahan masalah. Pemecahannya masalah adalah dengan cara kita sebagai guru memberikan yang terbaik untuk anaknya, yaitu apa? Anak A dan anak B untuk minta maaf dan akan mencari solusi dari akar masalah tersebut, dicarikan suatu solusi agar masalah tersebut bisa terpecahkan bersama-sama. Next. Nah, di sini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Seperti yang saya katakan tadi adalah kita adalah mencari dulu akar permasalahannya dari suatu kasus, menstabilkan identitas dulu. Setelah itu adalah
validasi tindakan yang salah. Siapa yang tadi yang melakukan suatu tindakan yang salah? Nah, setelah itu apa? Menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu ya dari suatu aturan kelas. Aturan kelasnya apa? Aturan kelas bisa dirinci lagi menjadi suatu kesepakatan kelas. Setelah kesepakatan kelas masuk baru tadi menjadi suatu keyakinan kelas. Di sekolah saya ada suatu kasus satu anak itu kalau mau masuk kelas itu dia itu senengannya bawa jajan. Karena apa? Setelah saya telusuri masalahnya, memang dari orang tuanya itu dari bapak ibunya masing-masing. Nah, akhirnya dia ikutnya sama nenek kakeknya. Otomatis kalau sama nenek sama kakek akan dimanja dengan apapun itu. Penting bisa menang kan gitu, dibeli jajan. Ketika di sekolah terbiasa dengan hal seperti itu, bahkan mau masuk sekolah membawa jajan. Nah, setelah MPLS kemarin, saya memberikan himbauan kepada mereka anak-anak TK ini, yaitu apa? Membuat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelasnya apa? Ketika masuk kelas tidak boleh bawa jajan, tidak boleh bawa mainan. Kalau bawa uangnya disimpan. Nah, itu ternyata dia masih membawa jajan dan ingin beli jajan lagi. Karena dia masih ngotot bawa jajan, akhirnya apa yang dilakukan guru? Bagaimana tindakan guru? Ada yang tahu? Akhirnya dia bawa jajan. Jajannya kan satu aja. Terus saya gini kan, Mbak, ini jajan teman-temannya nggak ada yang bawa jajan loh ya. Kenapa kok kamu bawa jajan gitu? Kan aturannya tidak boleh bawa jajan ya gitu. Aku mau jajan kok. Kan aku mau jajan ini enak gitu. Jawabnya seperti itu. Dan akhirnya apa? Ya sudah, kalau kamu bawa jajan boleh kok kamu bawa jajan. Tapi kan karena temannya nggak ada yang bawa jajan, satu kelas semua kamu beli. Karena apa? Temannya kan kasihan nggak ada yang bawa jajan. Nah, akhirnya aku nggak mau, aku simpan saja. Nah, akhirnya dia menyimpan jajannya tersebut. Itu suatu kalau saya telusuri itu ada suatu aturan kelas, bukan keyakinan kelas, beda. Antara keyakinan kelas dengan aturan kelas itu beda. Yuk semuanya kita akan melihat video saya di YouTube, yaitu tentang apa ya? Yuk kita lihat dulu yuk. 1, 2, 3. Sama ya. Terima kasih. Ini video saya mengenai cerita bahasa Indonesia. Di sini ada anak saya namanya Wilfried, dia sedang menangis pada saat istirahat. Ternyata masalahnya itu adalah yaitu namanya Mbak Alina, karena dia tidak mau membersihkan mainannya sama Mbak Wilda tadi.
Ini dalam pembuatan video kemarin menggunakan tahun siswa. Saya video-video sendiri, saya gunakan sendiri. Jadi kita minta bantuan orang lain, jadi videonya saya buat sendiri. Mandiri. Iya mandiri, jadi menggunakan apa gitu, kondisi sendiri. Ini kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini ada waktu itu ada anak yang menangis pada jam pada istirahat di lapangan. Nah, ini ada yang menangis namanya Alawi, ini dia namanya. Pada waktu pembuatan video ini saya juga dibantu oleh anak SD. Jadi yang saya minta bantuan itu sama anak SD, karena waktu itu kejadiannya di lapangan sama anak SD. Nah, ini adalah cara penyelesaian masalah dengan sekitar restitusi, yaitu dengan menanyakan suatu keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Ini sudah saya buat, yaitu dengan apa? Meminta maaf sama teman dan juga apa? Sesama teman saling membantu dan tidak menyakiti. Karena pada waktu itu yang Mas Alawi tertendang kakinya dan jatuh. Nah, ini ada Mbak Arina, ini adalah Kalau mau main Lego mau berbagi. karena dia masih merasa, dia masih malu-malu pada waktu itu memberikan umpan jarinya. Iya, dia masih malu-malu soalnya masih kecil. Enggak, alhamdulillah kayak dragon. Nah, itu tadi adalah video saya dalam segitiga restitusi. Ya. Cukup sekian ya, sudah videonya tadi. Ya, sudah.
Ini adalah contoh keyakinan kelas di TK Kartini Sidomulyo. Yang pertama yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah, di mana sekolah adalah tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, kesepakatan semula yaitu untuk menjaga kebersihan sekolah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Contohnya kemarin ada yang beli jajan tapi sampahnya itu tidak mau membuang bungkusnya, itu akhirnya sampahnya berceceran, dan setelah kegiatan menggunting juga berserakan, akhirnya terciptalah suatu peraturan sekolahan dan akhirnya muncullah menjadi suatu keyakinan kelas untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, tidak hanya di dalam kelas tapi juga di halaman sekolahan, di lingkungan sekitar sekolah juga. Terus yang selanjutnya yaitu tidak membawa makan saat masuk sekolah, yaitu anak tidak boleh membawa makanan. Dengan itu yaitu saat pada waktu masuk kelas itu adalah pembelajaran, maka dibuatlah suatu kesepakatan yaitu tidak membawa makanan saat masuk kelas, karena pada waktu masuk kelas adalah pembelajaran. Jadi pada waktu masuk kelas ada suatu kesepakatan yaitu nggak boleh bawa makanan, minuman, uang, jajan, dan juga mainan. Dan selanjutnya yaitu adalah budayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ketika anak-anak datang ke sekolahan dengan senyum dan salam dengan gurunya, menyapa teman-temannya, menyapa gurunya, menyapa semuanya yang ada di sekolahan. Itu tidak hanya di sekolahan saja tapi di rumah juga. Selanjutnya yaitu mari membantu kapanpun kita bisa. Nah, kita usahakan untuk bisa membantu dalam pembelajaran sekolahan, membantu sesama teman ketika ada yang membutuhkan. Contohnya kemarin ada anak yaitu saat tidak bisa membuka mainan, akhirnya dibantu oleh temannya untuk membukakan. Nah, itu adalah suatu keyakinan kelas dan tidak dibully karena tidak bisa. Yang selanjutnya yaitu bicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah. Nah, ini dia, bicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah, karena di kelompok saya, kelompok A, itu mereka masih malu untuk mengatakannya. Demikian itu adalah contoh keyakinan kelas di TK Kartini Sidomulyo. Yuk kita semuanya kita buat keyakinan kelas yang sudah kita lakukan di kelas kita masing-masing. Di papan panel ini ya, saya akan membagikannya sebentar. Mau warna apa, Bu? Aku mau yang merah. Oh, aku mana aja. Berarti yang merah. Satu apa dua? Satu aja. Mari silakan, silakan. Mau warna apa, Bu? Oh, pink. Oh, suka warna pink ya? Iya. Warna apa, Bu? Kuning. Oh, kuningnya yang mana ya? Kuning itu warna jelek, Bu. Ya, monggo. Hijau. Oh, Kuning hijau. hijau. Yang merah ya Bu. Oh, merahnya belum dibeli, Bu. Kayak bendera itu loh Bu. Ini kan masih di bendera. Masih setia. Warna apa, Bu? Itu ya. Oh, hijau. Nah, sama, Bu. Hijau tapi nanti Nggih. pink. 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 Sama kuning. Oh, kuning. Ya, ya. Ya, bisa ditulis keyakinan kelasnya di sekolah masing-masing, dikasih nama sekolahnya juga bisa.
Tidak SMA masuk mereka sendiri. SMA masuk. Aku pulang dari mati. Mana sudah? Menangnya cah. Kuis galak ya. Kok takut. Pernahnya cah nggak Islamnya kurang iya Sudah Kuis? Sudah. Kalau sudah bisa ditempel di papan plano. Tinggi Kuis. Enggak apa ya? Enggak gitu. Enggak ada. Boleh, saya juga. Kuis ini loh, sudah Kuis. Ya. Itu sih sudah ditulis ya kalau ini ya. Udah coba Kuis. Boleh nampak. Dapat di gitu ya. Ini mau ada kan. Nah, posisi tidak ada leme. Ini aku minta tolong. Lale. Pakai isolasi, Bu. Bisa. Ini aku minta tolong. Enggak tahu ya, ngomongin yang aku tahu. Anak tahu. Enggak tahu. Aku seneng orang kertas kandel. Ya, betul ada lu bayar. Ini maju. Kamu nggak mau maju. Nanti kalau salah kemarin tulis. Aku kan baru tahu. Benar kok. Kalau boleh itu sampai. Jangan bersama di sini. Boleh sambil makan nggak, Lis? Boleh, Bu. Monggo, yang mau makan silakan, nggak apa-apa. Ya, awalnya sambil. Kalau gue, suka aku nggak ketemu kopi. Mau dong. Boleh langsung datang itu. Haji es panennya, udah enak. Kalau gas gitu bisa ngomong sakit gitu. Itu Bu pakai isolasi, Bu. Nggak isolasi. Nggak isolasi. Boleh sambil makan, Nak. Sambil istirahat. Yuk, semuanya sudah ya? Sudah.
Dua kali ya. Kita sudah membuat suatu kegiatan di sini. Saya akan membacakan kegiatan kelas yang telah kita buat hari ini, yang sudah dibuat di TK masing-masing. Yang pertama kegiatan kelas yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu bagus untuk anak. Terus hormat semua orang, berarti kita menghormati semua orang, baik itu yang sudah tua, dan semua orang. Jadi kita membeda-bedakan ya, kita menghormati orang. Ya, bagus. Dan selanjutnya yaitu berusaha untuk yang menjadi yang terbaik. Ya. Terus Lingkup belajar. ya, lingkup belajar yang aman. Aman ini dari salah, dari bahaya, ada suatu binatang apa itu aman dalam penggunaan dan juga aman dalam tempat aman yang lain. Peduli dan empati. Kita peduli dengan sesama teman dan juga berempati dengan adanya suatu pembelajaran di sekolah juga. Nah, selanjutnya yaitu dari TK Bageri Sumber Agung, datang ke sekolah dengan tersenyum. Ini berhubungan dengan 5S. Tapi jangan sendirian loh. Iya, senyumnya sendirian. Kalau senyumnya sendirian itu berbahaya. Ya, senyum dan sapa, salam pada guru dan teman-teman. Bagus ya. Selanjutnya yang pertama yaitu untuk guru datang pada pukul 7, kalau bisa malah sebelum pukul 7, karena kita sebagai guru itu harus membersihkan kelas, mempersiapkan juga untuk anak didik kita itu daftarnya lebih awal ya dari anak-anak. Nah, anak-anak datang pukul 7.15, masuk kelas pukul 7.30. Ini menjadi biasanya suatu kesepakatan kelas kita. Bersalaman dengan guru dan teman itu adalah suatu kebiasaan yang kita lakukan dengan kita ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini merupakan suatu rutinitas juga yang kita lakukan kepada diri kita. Makan bekal saat istirahat. Biasanya kalau makan bekal kita usahakan 1 minggu sekali, berapa kali atau mungkin setiap hari juga. Ada kesepakatan juga seperti itu. Setiap hari bawa bekal. Oh, setiap hari bawa bekal. Berarti itu kesepakatan ya. Kita berarti utamanya awalnya ya. Nggak boleh bawa uang. Nggak boleh bawa uang, nggak boleh bawa jajan. Bawa jajan. Dikhawatirkan nanti tidak panas apa itu ciki-ciki. Oh, keluarganya dimakan ciki-ciki. Lebih baik nasi dengan lauk. Oh, nasi sayur. Berarti kalau di TK-nya Bu Daryati itu berarti makan bekalnya, bawa bekalnya setiap hari. Iya, kecuali nanti ada pembagian TMP. Kalau di UGP apa gimana? Satu minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali. Sabtu sama Jumat. Itu sesuai anjuran itu ya. Itu bawa bekal nasi. Kalau setiap harinya boleh bawa uang? Enggak, kalau uang enggak boleh. Enggak boleh uang. Berarti bolehnya Karena jajan. susu sama Itu ya. Atau mungkin ada TK yang lain yang punya kesepakatan yang lain mengenai bekal? Ada nggak? Pokoknya nggak boleh, kalau di daerah saya nggak sapu, nggak makan ciki-ciki. Pokoknya makan nasi, lauk dan sayuran. Entah itu sayur atau si oseng, yang penting sayur dan lauk. Oh, berarti ada suatu kesepakatan sendiri ya. Ya. Setelah itu ya membuang sampah pada tempatnya. Ini sudah. Terus yang dari RA Proso, kesempatan kelasnya masuk sebelum sampai 7.30, baris di depan atau halaman dan breaking. Baris di depan kita berarti ada suatu melakukan suatu senam gitu. ya gerak ya Ada kegiatan seperti ya sebelum Ya, gitu. Setelah itu baris di depan di halaman ya. Setelah itu berdoa sebelum kegiatan. Mengikuti kegiatan dengan rapi, tidak boleh mengganggu teman.
Anak-anak tidak boleh nggak apa-apa. biasanya kalau masuk kelas masih ada anak yang kotean. Nah itu Diajak masuk aja sulit. ya diajak masuk aja sulit. Bagaimana kita akan kondisikan kalau kita sebagai guru ya, kita harus mempunyai suatu trik tersendiri untuk biar anak itu mengikuti apa yang ingin kita lakukan di dalam kelas tersebut. Terus membuang sampah pada tempatnya sama seperti yang dari TK Pertiwi Kembar. Yang pertama datang sebelum jam pembelajaran. Ya, yang kedua itu masuk jam 30. Terus mengucapkan salam, saling sama guru, berbaris, membaca doa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan. Nah, terus selanjutnya yang kelas ini dari RA Salafiyah, datang tepat waktu, ya, salam dan saling ketika datang, untuk menjaga kebersihan, berdoa dengan tenang. Nah ini di sini ada membuang sampah di tempat sampah. Yang pertama, yang kedua adalah berdoa sebelum sudah belajar sama makan dan minum waktu istirahat, wujudnya yang manis, saling menyayangi dan makan dengan teman. Terus sepatu dipakaikan di rak sepatu, diparkirkan di rak sepatu. Berarti ada suatu tempat sepatu tersendiri. Ya, kita berarti buat sebuah kesepakatan ketika anak masuk kelas, berarti sepatunya dilepas seperti itu. Ya. Tas digantung di tempatnya, berarti ada tempatnya tas ya, kita gantung di situ. Berarti kalau anak masuk di kelas, sepatunya dilepas, tasnya dibuang. Iya. Jadi itu buat suatu kesepakatan kelas. Jadi RA Miftahul Ilmiah, datang tepat waktu, salam, sapa dan jabat tangan ke guru, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Dan selanjutnya menjaga kebersihan, berpuasa saat pembelajaran. Maksudnya berpuasa? Tidak boleh makan. Oh gitu ya, berpuasa saat pembelajaran. Ya, istirahat. Ya, istirahat. Betul. Pada saat anak pembelajaran di kelas, anak berpuasa. Awalnya berpuasa, anak tidak boleh makan dan minum. Bagus untuk kita ya. Menghindari kata-kata tidak boleh. Kita berpuasa dulu. Biasanya seperti itu. Jaga ketenangan kelas dan tertib. Ini namanya kuat. Ya, itu tadi adalah dari segitiga restitusi tadi, ya, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang kedua yaitu membuat salah itu manusiawi. Terus saya juga pernah melakukan hal itu. Jadi segitiga restitusi misalnya dalam kasus yang saya unggah kemarin adalah anak didik saya itu ada yang menangis. Ada salah satu anak melaporkan kepada saya, Bu, ini loh, beda menangis. Akhirnya anaknya kepada saya. Benar menangisnya itu, tapi dia tidak bisa untuk menjelaskannya. Akhirnya saya menanyakan ke teman yang lain, dia kenapa menangis, kok bisa menangis seperti itu. Nah, saya sudah menstabilkan identitas, saya menanyakan secara baik-baik kepada anak tersebut, ya, kenapakah dia itu menangis? Kita harus mengetahui masalahnya apa dulu dalam suatu kasus. Nah, setelah kita mengetahui masalahnya apa kok dia menangis, setelah itu kita melakukan suatu tindakan. Kenapa kalau menangis? Ternyata dia itu menangis karena apa? Karena berebut mainan sama temannya, mainan Lego. Dia berebut mainan dan dia tidak mendapatkan kesempatan main sama temannya karena Legonya tadi dipakai main sendiri, dia tidak dibagi. Dia menangis. Nah, akhirnya apa? Saya mengetahui sebagai guru, saya mengetahui kasus itu dan saya akhirnya
mendatangi anak yang satunya lagi yang tidak mau bermain dengan Lego tadi, tidak mau berbagi Legonya. Saya mendatanginya karena kelompok A waktu saya tanyai pada waktu itu, kenapa kamu main? Jawabnya cuma gini. Karena apa? Dia masih kecil. Pada waktu saya membuat video itu dia masih kecil. Ya, dengan polosnya dia, gini aja, jawabnya gini aja, gitu aja. Apakah kamu mau minta maaf sama teman kamu? Gitu aja. Karena apa? Dia masih kecil pada waktu kan anak-anak kelompok akan masih kecil banget ya. Jadi dia tuh pada waktu itu untuk mengungkapkan dia itu gimana sih ya dengan anggukan aja, jalan gitu kan. Bicara iya tuh dikit-dikit ya, gitu aja. Itu adalah waktu itu adalah anaknya namanya Alina itu dia tidak mau berbagi mainan sama temannya yang namanya Wilda. Akhirnya Wilda menangis dan akhirnya Wilda menangis. Kita mengetahui yang salah adalah siapa? Kita mengetahui yang tidak mau berbagi adalah yang namanya Ali. Tindakan dulu adalah sebagai apa? Nah, kita menjadikan diri ini sebagai manajer kita mengetahuinya dulu identitas masalahnya apa. Setelah itu kita mengetahui tindakan yang salah itu yang bagaimana. Karena kita sebagai manajer kita harus menyampaikan suatu kesepakatan kelas. Nah, kesempatan kelas, keyakinan kelas yang sudah kita buat di sekolahan yaitu apa? Kita memberikan suatu yang namanya pertanyaan kepada anak. Mbak Alina, kalau kita main, kalau kita itu punya Lego, dan Lego ini kira-kira miliknya siapa? Milik kamu atau milik sekolahan? Kita tanyakan dulu. Ternyata dia menjawab, ini Lego milik sekolahan. Dan kalau Legonya milik sekolahan, kira-kira kamu mau nggak berbagi dengan teman kamu? Akhirnya dia apa? Akhirnya dia mau berbagi Lego itu dengan temannya dan minta maaf kepada Wilda tadi. Nah, dengan waktu kita menanyakan keyakinan kelas tadi, kira-kira kalau di sekolah tidak boleh apa sama temannya? Tidak boleh bertengkar, tidak mau berbagi mainan sama temannya, saling memaafkan karena itu saling saudara. Selanjutnya dulu. Nah, ini adalah diseminasi budaya positif saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya di TK ini dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ayo, siapa nanti yang mau ikut guru penggerak? Iya. Nanti bisa saya bantu, saya dibantu juga oleh Bu Evi juga bisa. Ayo, siapa yang bisa, yang mau ikut? Nanti kalau untuk saat ini belum ada, untuk saat ini PP ya. Untuk selanjutnya nanti ada guru penggerak DGP, tapi tahun 2025 nanti, tapi belum ada info selanjutnya. Siapa? Monggo, ada yang mau nanti saya bantu sama Bu Evi juga bisa membantu ya. Ya, mungkin ada suatu trik tersendiri yang harus dikembangkan juga. Ya, harus sertifikasi. Cukup ya dari saya ya. Atau ada sebuah pantun? Ada yang punya sebuah pantun itu apa? Atau mungkin ada suatu tanggapan dari yang lain atau suatu pertanyaan atau gimana? Coba silakan sebelum saya tutup selanjutnya. Sudah sampai? Karena waktunya sudah siang ya sudah ya semuanya. Terima kasih atas kerawuhannya. Monggo kali sambil-sambil loh nggih. Ya, nah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa sadar. Asal